Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 25 November 2023. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah membinasakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka berkata kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita ini pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu banyak umat yang saya kenal meninggal. Minggu lalu contohnya, saya dihubungi oleh seorang umat untuk misa di rumah duka Heaven jam 7 malam. Saya tanya ruang berapa dan diberitahu di lantai 10. Keluarganya pun menghubungi saya dan saya tanya lagi untuk konfirmasi, misa ini misa tutup peti atau bukan? Jam berapa dan di ruang berapa? Dijawab, "Romo, ini misa requiem saja karena masih menunggu keluarga yang lain dan misanya nanti jam 19. Sampai di Heaven, saya menghubungi lagi keluarganya dan tidak terangkat. Lalu saya segera naik ke lantai 10 dan misa. Sampai di pastoran lebih kurang saya jam 20.30. Kemudian ada telepon masuk. Lalu saya angkat dan yang menelpon adalah keluarga yang tadi. Dia bertanya kepada saya, Romo sudah sampai di mana?" Saya katakan saya sudah sampai di rumah di pastoran. Lalu ia bertanya, "Romo nggak jadi misa di sini?" "Lah, tadi kan saya sudah misa di lantai 10. Ternyata keluarga ini sudah pindah dari lantai 10 ke lantai 2, tetapi tidak bilang ke marketingnya. Akhirnya saya balik lagi untuk misa di sana. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam firman Tuhan, orang-orang Saduki yakni para bangsawan yang berasal dari keluarga imam bertanya kepada Yesus perihal kebangkitan orang mati. Padahal mereka adalah kelompok orang yang tidak percayakan kebangkitan.
Mereka mengisahkan 7 orang suami yang beristrikan 1 orang perempuan yang sama. Dan mereka bertanya pada hari kebangkitan, siapakah yang menjadi suami dari istri ini? Sebab ke-7 saudara ini beristrikan dia. Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan demikian. Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jawaban Yesus ini jelas bahwa perkara kebangkitan bukanlah perkara duniawi dan manusiawi. Tidak ada lagi kawin mawin, kanonik dan petugas catatan sipil dalam kerajaan surga. Karena hidup sesudah kematian adalah perkara surgawi dan mereka menjadi sama seperti malaikat-malaikat Allah. Sahabat setia ngewur yang dikasihi Tuhan, kebangkitan dalam pandangan gereja Katolik terkait dengan kebangkitan Kristus sendiri. Kristus yang telah mati dan pada hari ketiga ia bangkit sebagai buah yang sulung. Inilah jaminan dan garansi kita yang percaya kepadanya, bahwa kelak kita pun akan dibangkitkan untuk suatu hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Maka sekurang-kurangnya ada 3 makna yang bisa kita renungkan terkait dengan ajaran kebangkitan. Yang pertama, kita berpengharapan bahwa kita akan dibangkitkan kelak bersama dengan Kristus. Yang kedua, kita tidak lagi takut terhadap kematian yang tak terelakkan itu. Karena apa? Karena pengharapan kita akan kebangkitan mulia bersama dengannya. Dan yang ketiga, kita perlu mengantisipasi kematian kita dengan menjalani hidup ini secara bertanggung jawab, secara berkualitas, dengan menjadi berkat bagi yang lain. Sudahkah kita menjalani hidup yang macam itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.